Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Silu tidak terima karena dituduh sebagai seorang pencuri. Dia marah sekali. Dia segera menyerang Wanaringgit yang telah dianggap memfitnahnya. Suasana di halaman rumah kediaman kepala desa Sukayatra menjadi ribut. Marah Silu langsung menyerang Wanaringgit. Beberapa kali pukulannya sempat bersarang di wajah ataupun bagian tubuh Wanaringgit yang lain. Penghulu keadilan segera memberi isyarat pada prajurit-prajurit Kediri yang berdiri berjajar di sepanjang halaman. Prajurit-prajurit Kediri serentak meringkus marah Silu. Kurang ajar. Marah Silu, kau telah membuat malu warga desa Sukayatra. Apa yang kau lakukan ini, ha? Kau ini manusia atau binatang? Tidak tahu sopan santun. Dengar Marah Silu. Kalau kau berani bertindak brutal sekali lagi, Bapak Penghulu Keadilan pasti akan menjatuhkan hukuman yang berat bagimu. Cukup, Bapak Kepala Desa. Serahkan soal ini padaku. Marah Silu. Ya, Bapak Penghulu Keadilan. Memang benar apa yang baru saja dikatakan kepala desamu. Perbuatanmu yang brutal itu bisa memperberat hukuman yang akan kau terima. Ampun Bapak Penghulu Keadilan. Hamba benar-benar tidak terima. Wanaringgit telah memfitnah hamba. Karena dia merasa menjadi orang kaya, orang mampu. Dia telah seenaknya saja menginjak-injak harkat dan kehormatan hamba. Hamba benar-benar tidak terima Bapak Penghulu Keadilan. Dengar Marah Silu. Yang benar harus dibenarkan dan yang salah harus disalahkan. Setelah mempelajari dengan seksama perkaramu ini, maka dengan ini aku menyatakan bahwa kau memang bersalah. Dan dimanapun juga orang bersalah patut mendapat hukuman. Sekarang dengarlah keputusanku. Aku, Rakedaksa Puja Sembah Dewa, penghulu keadilan yang bertindak atas nama hukum dan undang-undang pemerintah Kediri, dengan ini memutuskan Marah Silu, seorang warga desa Sukayatra, kunyatakan bersalah. Dia telah mengambil burung jalak sewu milik orang lain yang bernama Wanaringgit, yang juga adalah warga desa Sukayatra. Karena kesalahannya itu bisa dianggap pencurian, maka dengan ini aku memutuskan Marah Silu dihukum cambuk 50 kali dan denda sebanyak 750 kepeng. Bapak Penghulu Keadilan, hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Suami hamba tidak bersalah, suami hamba tidak pernah mencuri. Siapa kau? Hamba istri Kakang Marah Silu. Hamba tahu sendiri bahwa Kakang Marah Silu bukanlah seorang pencuri. Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Dia tidak akan tahan dicambuk 50 kali. Kalau sampai terjadi apa-apa, hamba sekeluarga akan menjadi susah, Bapak. Dia adalah satu-satunya tumpuan harapan keluarga kami.
Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Hei, kau istri Marasilu. Jangan turut campur dalam urusan ini. Jelaskan suamimu itu bersalah. Dan sekarang dia harus menjalani hukuman yang setimpal. Tidak, suami hamba tidak bersalah. Suami saya tidak bersalah. Dia jangan dihukum, dia jangan dicambuk. Diam kau. Perempuan mau ikut-ikut. Suamimu sudah jelas seorang pencuri. Tidak, dia bukan pencuri. Aku dapat membuktikan bahwa dia bukan pencuri. Lihatlah, lihatlah apa ini. Apa yang bawa itu? Apa itu yang kau bawa? Lihatlah Bapak Penghulu Keadilan. Burung jalak sewu inilah yang telah menjadikan gara-gara. Mungkin dia tidak kerasan tinggal bersama Wana Ringgit. Dia terbang dan kemudian hinggap di pohon belakang rumah hamba. Sekarang burung ini hamba kembalikan padanya. Hamba memang sudah menjualnya kepada orang lain. Tapi orang itu telah bermurah hati pada hamba. Dia mengembalikan burung ini. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, apakah dengan kembalinya burung ini, suami hamba masih tetap dianggap seorang pencuri? Bagaimanapun juga keputusanku sudah kujatuhkan. Dan keputusanku tidak bisa dirubah-rubah lagi. Soal burung ini sudah kau kembalikan lagi kepada Wana Ringgit, itu terserah. Tapi hal itu bukan merupakan bukti bahwa suamimu tidak mencuri. Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah lambang keadilan di negeri ini. Hamba mohon keadilan. Hamba mohon Bapakmu berkata benar. Kalau Bapak selalu memojokkan kami, orang-orang kecil ini, kepada siapa lagi kami harus minta perlindungan? Bapak Penghulu Keadilan, dengarkanlah keluhan kami ini. Dengarkanlah rintihan kami ini. Kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain keyakinan untuk berbuat baik. Sudah diam. Kau ini malah ngoceh ngalor ngidul. Apa matamu tidak melihat bahwa di sini ada prajurit-prajurit Kediri? Aku tahu, Ki Lurah. Aku tahu di sini ada banyak prajurit Kediri. Tapi aku tetap mempunyai hak untuk membela kehormatan suamiku. Dengar, istri Marasilu. Kalau kau ingin memperbaiki keputusanku ini, kau harus berani membayar mahal. Kalau sekarang ini kau bisa menyerahkan uang 1000 kepeng, maka suamimu akan bebas dari tuduhan. Bagaimana kau mempunyai uang sejumlah itu? Bapak Penghulu Keadilan, dari mana hamba mempunyai uang sebanyak itu? Suami hamba hanyalah seorang petani kecil. Kami sudah tidak mempunyai sawah lagi. Kami adalah keluarga petani penggarap. Tapi hamba mempunyai simpanan uang sedikit. Barangkali jumlahnya tidak mencapai 400 kepeng. Ambillah Bapak Penghulu Keadilan. Ambillah. Tapi hamba mohon, bebaskanlah suami hamba dari tuduhan pencurian. Dan bebaskanlah suami hamba dari hukuman. Mana? Iya. Oh, ini. Coba, mana uang yang kau katakan itu? Ini Bapak Penghulu Keadilan. Sayang sekali. Aku tidak bisa menolongmu dengan uang sejumlah ini. Tapi uang ini tidak bisa ku ambil kembali. Uang ini sebagian akan digunakan sebagai ongkos perkara. Dan sebagian lagi akan digunakan untuk mengganti kerugian Wana Ringgit yang telah beberapa kali dipukul suamimu. Pengadilan apa ini? Pengadilan tai kucing. Kurang ajar. Sudah istriku. Biar saja dia menghukum aku. Aku tidak takut dihukum seberat apapun. Sekalipun harus dipancung kepalaku, Marasilu tidak takut. Kita tidak butuh pengadilan semacam ini. Ayo cepat. Cambuklah aku. Cambuklah aku 1000 kali. Aku sudah tidak peduli lagi. Ayo cambuklah aku. Ayo prajurit-prajurit Kediri. Cambuklah aku.
Awas, hati-hati. Pegang dia kuat-kuat, jangan sampai dia melawan. Ayo semua warga desa, bantulah tuan-tuan prajurit meringkus Marasilu. Tangkap dia dan cepat ikat di bawah pohon. Ayo cepat. Mengapa kalian diam saja? Hei, mengapa kalian malah pergi? Ayo cepat bantulah tuan-tuan prajurit itu. Hei, kurang ajar. Mengapa kalian malah pergi satu persatu? Hei, ayo kembali. Mereka tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Mereka malah pergi begitu saja. Aku ditinggalkan begitu saja. Aku ini kan kepala desanya. Mengapa mereka tidak mau menuruti perintahku? Aku malu sekali di depan Bapak Penghulu Keadilan. Aku bisa dituduh tidak becus mengatasi warga desaku sendiri. Kurang ajar orang-orang itu. Siapa kalian ini? Mengapa kalian masih juga belum pergi? Halaman rumah ini sekarang sudah menjadi sepi kembali. Ya, mereka semuanya sudah pergi. Bapak Penghulu Keadilan dan prajurit-prajurit Kediri juga sudah pergi. Mereka akan menjalankan tugasnya di tempat yang lain lagi. Kalian sepertinya bukan warga desa Sukayatra. Memang. Kami bukan warga desa Sukayatra. Kami hanya sekedar mampir di desa ini. Maaf Pak Kepala Desa. Iya. Kalau menurut pendapat saya, Marasilu tidak bisa dinyatakan bersalah. Pertama, karena dia tidak tahu bahwa burung jalak sewu itu milik Wanaringgit. Dan kedua, burung itu toh sudah dikembalikan istrinya. Jadi sebenarnya soal curi-mencuri sudah tidak ada lagi. Tapi mengapa dia masih harus dicambuk 50 kali? Biar saja. Marasilu itu kan orang tidak punya. Dia tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa selain merenungi nasibnya sendiri. Dia tidak akan mampu menuntut. Dia kan orang miskin. Nanti 2-3 hari lagi dia sudah melupakan peristiwa ini. Sebagai kepala desa, seharusnya kau tidak boleh berat sebelah. Berat sebelah bagaimana? Sepertinya kau lebih cenderung membela Wanaringgit dibanding Marasilu. Mengapa bisa begitu? Toh mereka dua-duanya warga desamu. Dengar. Kalau aku membela kepentingan Marasilu, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tapi kalau aku membela Wanaringgit, karena dia orang kaya, maka aku akan menerima imbalan yang cukup menyenangkan. Lihat saja, uang 400 kepeng milik istri Marasilu sekarang justru jatuh ke tanganku. Kalian barangkali tidak tahu siapa Wanaringgit. Dia itu orang yang sangat kaya di desa ini. Dia mempunyai kegemaran memelihara burung-burung yang bagus. Dia juga mempunyai kuda-kuda yang bagus. Dan setiap menghadapi perkara-perkara pengadilan, dia selalu keluar sebagai pemenangnya. Rupanya hukum sudah tidak berdiri tegak lagi di negeri ini. Bagaimana pendapatmu, Bapak Kepala Desa? Bagaimana pendapatku? Aku tidak tahu. Aku tidak mempunyai pendapat apa-apa tentang soal itu. Aku ini hanya seorang kepala desa. Sudahlah. Terima kasih Kepala Desa. Terima kasih atas keterangan yang kau berikan kepada kami. Sekarang perkenankanlah kami melanjutkan perjalanan. Ya. Silahkan saja. Perkara pengadilan Marasilu sudah selesai. Kalau kalian ingin melihat perkara-perkara seperti itu lagi, kunjungi saja desa-desa yang lain. Kami juga tidak tertarik soal-soal keadilan. Apalagi keadilan yang bisa ditukar dengan uang. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe yang ikut menyaksikan perkara pengadilan Marasilu segera memacu kudanya meninggalkan halaman rumah kepala desa Sukayatra. Mereka berkuda menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon perdu. Mereka bermaksud mengunjungi desa yang lain lagi. Tapi mendadak dari jauh mereka melihat kerumunan orang di tepi jalan. Ternyata kerumunan itu adalah orang-orang desa Sukayatra yang sedang merawat luka-luka Marasilu.
Nampak istri Marasilu menangisi suaminya yang tergeletak di pinggir jalan. Oh, Kakang Marasilu. Sungguh malang nasib kita sebagai orang-orang kecil, Kakang. Kita selalu dianggap salah. Kita selalu dibodohkan. Dan akhirnya kita jugalah yang harus menanggung hukuman. Sudahlah Nini. Kita mengalah saja. Aduh. Sampai kapan kita harus terus mengalah seperti ini, Kakang? Keadaan kita semakin terjepit. Semua ini gara-gara burung sial milik Wanaringgit. Kalau tahu akan begini akibatnya, tentu aku tidak setuju kau menangkap burung itu. Sekarang kita tidak perlu lagi berhubungan dengan orang yang bernama Wanaringgit itu, Kakang. Jangan lagi sentuh barang-barangnya. Kalau perlu, kita tidak usah melewati depan rumahnya. Wanaringgit memang bajingan tengik ini. Dan kepala desa kita itu juga bajingan tengik. Rupanya mereka telah kerjasama untuk mencelakakan kita, Nini. Iya, Kakang. Semua orang juga sudah tahu bahwa kepala desa kita adalah manusia berhati busuk. Jiwanya kerdil. Dan sebenarnya dia pengecut. Nini, mengapa uang simpanan kita yang hanya sedikit itu kau berikan pada Bapak Pengunduh Keadilan? Iya. Semula aku bermaksud menebus kesalahanmu dengan uang 400 kepeng itu, Kakang. Tapi uang itu malah dirampas Bapak Penghulu Keadilan. Dan sekarang kita tidak mempunyai apa-apa lagi, Kakang. Sementara kau dalam keadaan sakit begini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Barangkali aku bisa membantu kalian. Aku mempunyai sedikit uang. Ini, terimalah. Siapakah Tuan? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Terima saja. Ayo, ambillah uang ini. Aku dengan ikhlas memberikannya. Aku tahu kalian sedang sakit hati. Aku tahu jiwa kalian menjerit minta keadilan. Tapi kalian hanya mendapatkan kekecewaan. Sekarang terimalah uluran tanganku ini. Barangkali uang yang tidak seberapa banyak ini bisa memberi penghiburan di hati kalian. Ayo, terimalah. Terima kasih, Tuan. Ya. Terima kasih sekali. Para dewa di atas langit. Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Wisnu. Batara Siwa dan semua para dewa yang menguasai seluruh jagat raya ini. Terima kasih atas anugerah dan karuniamu ini. Terima kasih. Sang Hyang Widi. Lihat, Kakang. Lihat. Kita mendapat pertolongan. Rupanya masih ada orang-orang yang berhati mulia, Kakang. Lihatlah. Kita harus bersyukur, Kakang. Kita tidak boleh putus asa lagi. Rupanya di negeri ini masih ada orang yang memperhatikan nasib kita. Lihat, Kakang. Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Kakang, sekarang kita mempunyai uang lagi. Lihat, barangkali jumlahnya lebih dari 500 kepeng. Kita bisa berbuat sesuatu lagi dengan uang ini, Kakang. Syukurlah, Nini. Tapi siapakah tuan-tuan itu tadi? Apakah dia tidak mengatakan siapa nama-nama beliau? Tidak, Kakang. Beliau tidak bersedia menyebutkan namanya. Tapi sudahlah. Yang penting kita bisa berbuat sesuatu dengan uang ini. Kau bisa pergi berobat, dan sisanya bisa kita gunakan untuk makan sehari-hari. Kalau saja di negeri ini banyak terdapat orang-orang seperti tuan-tuan itu tadi, saya kira negeri ini akan segera menjadi sebuah negeri yang aman, damai, makmur dan sejahtera. Negeri di mana rakyat kecil tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang dan hidupnya tidak digencet serta ditindas. Istri Marasilu merasa sangat terharu dan gembira karena tiba-tiba mendapat pertolongan. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang yang telah menolongnya.
juga warga desa yang berkerumun di tempat itu, tak seorang pun yang tahu. Sementara itu, Rangga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya meninggalkan desa Sukayatra. Di atas punggung kudanya, Arya Kamandanu merenungkan peristiwa yang baru saja disaksikannya bersama Rangga Lawe. Dia pergi ke desa Sukayatra untuk melihat keadilan, tapi ternyata justru dia melihat ketidakadilan. Arya Kamandanu merasa iba melihat nasib rakyat kecil yang hidup tertindas. Rangga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya ke arah selatan. Mereka berkuda di atas jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis. Mereka menghentikan kudanya sejenak begitu tiba di perbatasan desa Sukayatra. Nah, Kamandanu, apa yang telah kita saksikan di desa Sukayatra itu tadi? Sebenarnya kita ingin melihat jalannya sidang pengadilan, Gusti Rangga Lawe. Kita ingin melihat keadilan. Tapi justru sebaliknya, kita melihat ketidakadilan. Begitulah kenyataan yang ada sekarang ini, Kamandanu. Ketidakadilan merajalela. Kebenaran kehilangan maknanya. Pemerintah Kediri menindas rakyat sampai ke pelosok-pelosok desa. Orang yang bernasib seperti Marasiluk itu tadi banyak sekali jumlahnya di negeri ini. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mempunyai suara apa-apa, yang diperlakukan seperti seekor kerbau. Mereka orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan. Marasiluk sebenarnya bisa dibebaskan dari tuduhan sebagai pencuri, Gusti. Tuduhan itu sebenarnya hanya merupakan siasat Wanaringgit. Wanaringgit itu adalah orang kaya di desa Sukayatra. Dia menjalin hubungan yang sangat erat dengan kepala desa ataupun dengan pemerintah Kediri. Dan dia juga ingin menancapkan pengaruhnya kuat-kuat di desanya. Dengan menyeret Marasiluk ke sidang pengadilan, dia bermaksud unjuk gigi. Dia ingin lebih ditakuti. Dia ingin lebih diperhitungkan lagi. Sebenarnya dia juga tahu bahwa Marasiluk tidak mencuri. Tapi ya, begitulah Kamandanu. Agaknya keadilan di negeri ini sudah bisa ditukar dengan sejumlah uang. Pamor keadilan sudah pudar. Orang-orang silau melihat harta, melihat pangkat dan kedudukan. Mereka tidak lagi memperdulikan suara-suara kebenaran. Memang, Gusti. Memang sungguh-sungguh tidak adil. Marasilu harus menjadi korban hanya karena seekor burung. Bayangkan saja. Coba kau bayangkan. Marasiluk itu harus dicambuk 50 kali. Dia juga harus membayar ongkos pengadilan. Dan uang simpanan istrinya pun ikut dirampas. Namanya menjadi tercemar. Berapa banyak kerugian yang telah diteritanya. Coba Kamandanu. Dan semua itu hanya gara-gara seekor burung. Seekor kelangenan orang seperti Wanaringgit. Burung Jalak Sewu itu bagi Wanaringgit hanyalah alat untuk memperoleh kesenangan tambahan belaka. Dia masih bisa hidup senang tanpa burung itu. Tapi pengorbanan yang diderita Marasiluk tidak bisa diukur lagi besarnya, Kamandanu. Ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita catat, Kamandanu. Apakah itu, Gusti? Sikap yang diperlihatkan warga desa Sukayatra. Ya, kukira cukup tegas dan berani. Mereka tidak sudi lagi memperdulikan kepala desanya sendiri. Dan nampaknya mereka sudah cukup muak melihat sidang-sidang pengadilan seperti itu. Iya, Gusti. Nampaknya kepala desa Sukayatra tidak disukai rakyatnya. Iya. Ya, kepala desa yang mementingkan perutnya sendiri. Yang pikirannya setiap hari dipenuhi rencana-rencana yang kotor dan licik. Yang ingin menggendutkan perutnya sendiri. Mana mungkin disukai rakyatnya? Nah, Kamandanu, kukira cukup. Mari kita teruskan perjalanan. Baik, Gusti. Ini namanya. Desa ini nampaknya sangat sepi sekali. Hanya 1-2 orang kelihatan bekerja di sawah. Kemana orang-orangnya? Mungkin kita bisa bertanya pada salah seorang yang sedang bekerja di sawah itu, Gusti. Baiklah. Ayo kita temui orang itu. Itu yang sedang mencangkul pematang itu. Kami ingin bertanya, desa apakah ini namanya? Tuan-tuan mau kemana?
Kami hanya ingin melihat-lihat saja suasana di sekitar kaki Gunung Anjasmara ini. Tuan-tuan sekarang berada di desa Kedukan Bukit. Desa ini namanya Kedukan Bukit. Apakah warga desa ini mempunyai kesibukan lain selain bercocok tanam? Iya, kami tidak melihat ada banyak orang bekerja di sawah. Barangkali mereka mempunyai kesibukan lain seperti membuat kerajinan bambu ataupun tanah liat. Ya, memang Tuan. Memang ada di antara warga desa kami membuat kerajinan-kerajinan seperti itu. Tetapi sebenarnya sebagian besar di antara kami masih sangat bergantung pada hasil bercocok tanam. Lagi pula kerajinan-kerajinan seperti itu bisa kami kerjakan malam hari. Lalu mengapa sawah-sawah di sini nampaknya sepi? Kami lihat hanya ada beberapa orang saja yang mengerjakan sawah itu. Mereka semuanya pergi, Tuan. Pergi kemana, Pak? Sejak pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di halaman rumah kepala desa. Iya. Ada apa di halaman rumah kepala desa? Barangkali kepala desa sedang menyelenggarakan tontonan yang tidak usah membayar. Atau barangkali sedang ada acara istimewa. Tidak, Tuan. Kalau tontonan yang Tuan maksudkan sebagai hiburan, sudah sejak lama sekali warga desa ini tidak pernah menonton apa-apa. Lagi pula, setiap hari kami sibuk bergelut dengan nasib kami yang semakin sengsara. Barangkali hati kami tidak akan terhibur lagi. Sekalipun disuguhi tontonan tari-tarian yang menarik dan mahal, yang didatangkan dari Keraton Kediri. Iya. Mengapa bisa begitu, Pak? Ya, memang kenyataannya begitu, Tuan. Barangkali kami sudah tidak bisa tertawa lagi, atau tersenyum lagi. Tertawa atau tersenyum bagi kami merupakan barang yang mahal harganya, Tuan. Dan kami tidak mampu membelinya. Kalau begitu, suasana desa Kedukan Bukit ini tidak terlalu menggembirakan. Kami bukan orang-orang yang senang. Barangkali desa kami hanya ada beberapa gelintir manusia saja yang bisa menikmati kesenangan. Dan mereka itu tidak bersedia membagi kesenangannya pada kami, orang-orang yang miskin ini. Kami ingin tahu, Pak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di halaman rumah kepala desamu? Sudah biasa, Tuan. Sebenarnya kami sudah tidak heran lagi. Dan sebenarnya warga desa kami tidak ingin memenuhi undangan kepala desa. Jadi, orang-orang tidak bekerja di sawah karena ingin memenuhi undangan kepala desa. Begitu, Pak? Ya, Tuan. Kepala desa mengundang kami untuk ikut menyaksikan jalannya sidang pengadilan desa. Belum lama ini kami juga menyaksikan jalannya sidang pengadilan di desa Sukayatra. Sidang itu menangani perkara pencurian. Bulan kemarin desa kami juga mengadakan sidang pengadilan untuk menangani perkara pencurian, Tuan. Tapi sekarang perkara lain lagi, perkara perkosaan. Begitu. Lalu mengapa Bapak tidak ikut hadir menyaksikan jalannya sidang pengadilan itu? Tidak, Tuan. Saya sudah bosan. Sebenarnya warga desa kami juga sudah pada bosan dan muak. Kalau mereka datang, hal itu mereka lakukan hanya untuk menghormati kepala desa. Lain tidak. Kalau tuan-tuan tertarik, mengapa tuan tidak datang saja ke halaman rumah kepala desa? Iya, kami memang ingin menyaksikannya. Apakah rumah kepala desamu jauh dari sini? Tidak seberapa jauh, Tuan. Ikuti saja jalanan ini. Nanti Tuan akan sampai di lapangan rumput yang luas. Rumah kepala desa kami terletak di pinggiran lapangan rumput itu. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu, Pak. Dengar warga desa Kedukan Bukit semuanya. Aku adalah seorang penghulu keadilan. Aku diundang kemari oleh kepala desa untuk menangani suatu perkara. Perkara ini sudah dilimpahkan padaku sejak kemarin lusa. Perkara ini berkenaan
dengan tuduhan salah seorang warga desa Kedukan Bukit yang bernama Sangguri. Sangguri menuduh atau mendakwa Rangke Wangkali telah memperkosa adik kandungnya. Mana yang bernama Sangguri? Ayo, maju ke depan. Sayalah yang bernama Sangguri, Bapak Penghulu Keadilan. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Sangguri. Apakah kau yakin bahwa tuduhan ataupun dakwaan yang kau lemparkan pada Rake Wangkali ini benar? Benar, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba yakin seyakin-yakinnya. Hamba mempunyai 2 orang saksi yang masih hidup, yang menyaksikan peristiwa memalukan itu. Rake Wangkali memang telah memperkosa adik kandung hamba, dan hamba tidak terima. Hamba membuat surat tuduhan itu, dan sekarang hamba akan meneruskannya menjadi sebuah tuntutan. Hamba menuntut agar Rake Wangkali dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Maaf, Bapak Penghulu Keadilan. Sebagai kepala desa Kedukan Bukit ini, apakah hamba diperbolehkan ikut bicara? Tentu saja kepala desa mempunyai hak untuk ikut bicara. Silakan. Sangguri, kau tidak bisa menuduh sembarangan pada Rake Wangkali. Semua orang tahu siapa Rake Wangkali itu. Dia sudah berbuat banyak untuk desa Kedukan Bukit ini. Dia sudah banyak berjasa untuk ikut membangun desa ini. Belum lama ini dia menyumbangkan 2.000 potong bambu untuk membangun jembatan. Bahkan dia pernah menyumbangkan 2 ekor kerbau untuk mengadakan pesta bersih desa. Semua orang tahu bahwa Rake Wangkali adalah orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, mungkinkah orang seperti itu melakukan suatu perbuatan yang memalukan nama baiknya sendiri? Hah? Bapak Kepala Desa, Bapak tidak perlu membeberkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan Rake Wangkali. Yang jelas, dia sudah memperkosa adik kandung saya. Apa kau dapat membuktikannya? Saya mempunyai 2 orang saksi. Aku keberatan dengan saksi-saksi yang kau ajukan. Jelas, mereka itu masih sanak keluargamu sendiri. Bapak Kepala Desa, sebagai Kepala Desa, Bapak harus berbuat adil, tidak berat sebelah. Justru aku bicara ini atas nama keadilan, Sangguri. Saya tidak percaya Bapak bicara atas nama keadilan. Bapak pasti tahu siapa Rangke Wangkali yang sebenarnya. Dia memang orang paling kaya di desa ini. Hartanya banyak, sawahnya luas, kebunnya luas, ternaknya banyak, dan gundiknya pun banyak. Istri-istri simpanannya berceceran di mana-mana. Semua orang tahu itu. Tapi rupanya dia seorang manusia yang serakah. Sudah mendapatkan kesenangan yang berlebihan. Masih juga dia memperkosa seorang gadis. Sangguri, kalau kau terus-menerus mengumbar mulutmu, kaulah yang akan mendapat hukuman berat. Perkara ini masih diperiksa oleh Bapak Penghulu Keadilan. Kita masih belum tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, hamba rasa cukup. Sekarang hamba persilahkan Bapak Penghulu Keadilan meneruskan memeriksa perkara ini sampai tuntas. Tenang. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe mengunjungi desa Kedukan Bukit. Sama seperti di desa Sukayatra, di desa Kedukan Bukit juga sedang ada sidang pengadilan tingkat desa. Hanya kali ini yang ditangani bukan perkara pencurian, melainkan perkara perkosaan. Sangguri menuduh Rake Wangkali telah memperkosa adik kandungnya. Rake Wangkali adalah seorang warga desa yang kaya raya, yang mempunyai pengaruh cukup luas. Dalam penampilannya sehari-hari, memang dia menunjukkan seorang yang dermawan dan baik hati. Dengan harta bendanya yang melimpah ruah, dia bisa merebut hati kepala desanya maupun pemerintah Kediri.
Semua orang tahu siapa Rake Wangkali. Dia sudah banyak berjasa di desa Kedukan Bukit ini. Tapi, Pak Kepala Desa, semua orang juga tahu bahwa sebenarnya dia adalah buaya darat. Dia rakus wanita. Dan dia tidak segan-segan melakukan perbuatan keji hanya untuk menyalurkan hawa nafsu kebinatangannya. Dan sekarang, adik kandungku sendiri yang menjadi korban. Aku tetap tidak percaya bahwa Rake Wangkali melakukan perbuatan seperti yang kau tuduhkan itu, Sangguri. Iya, tentu saja Bapak Kepala Desa tidak akan percaya. Karena Bapak sudah kena suap. Bapak sudah makan duit Rake Wangkali. Kurang ajar kau, Sangguri. Sekarang kau mencoba memfitnah kepala desamu sendiri. Saya terpaksa mengatakan hal ini karena Bapak Kepala Desa terlalu berat sebelah. Bapak Kepala Desa berbuat tidak adil. Sangguri, apa kau tidak sadar bahwa kata-katamu itu berbahaya sekali? Memfitnah kepala desa atau pejabat pemerintah Kediri bisa dihukum berat. Kau bisa kena hukuman tutupan 10 tahun lamanya. Saya tidak takut, Kepala Desa. Adik saya menjadi korban. Adik saya sudah diperkosa oleh manusia busuk yang bernama Rake Wangkali. Dan sekarang, karena merasa malu, adik saya sampai melakukan bunuh diri. Apakah sebagai kakaknya saya harus tinggal diam? Tidak. Saya akan terus menuntut. Saya tidak akan berhenti menuntut keadilan supaya arwah adik saya tidak penasaran. Nanti akan kita lihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan. Ya. Hamba sudah menggunakan hak bicara hamba sebagai kepala desa. Ya. Selanjutnya sidang ini hamba serahkan kembali ke tangan Bapak Penghulu Keadilan. Mudah-mudahan para dewa membantu Bapak Penghulu Keadilan untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih, Kepala Desa Kedukan Bukit. Sekarang coba aku ingin mendapat keterangan langsung dari Rake Wangkali. Rake Wangkali? Ya, Bapak Penghulu Keadilan. Keterangan apa yang bisa kau sampaikan padaku sehingga aku akan lebih mudah memutuskan perkara ini? Kau mendengar sendiri. Sangguri terang-terangan menuduhmu telah memperkosa adik kandungnya. Apakah kau menerima tuduhan ini? Kau membenarkannya? Kau mengakuinya? Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Tuduhan itu tidak benar. Hamba tidak akan mengakuinya. Tidak akan pernah mengakuinya, Bapak Penghulu. Kau mengatakan tuduhan itu tidak benar. Lalu bagaimana yang benar? Coba berilah keterangan yang jelas. Begini, Bapak Penghulu Keadilan. Sebenarnya beginilah kejadiannya. Sangguri sebenarnya ingin memanfaatkan adiknya sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Dia tahu bahwa hamba mempunyai banyak harta. Dia dan 2 orang saudaranya yang lain bermaksud menjebak hamba. Untuk itu, dia telah mengumpankan adiknya sendiri. Dia sangat berharap hamba menyukai adiknya itu. Bohong! Dusta! Rake Wangkali, kau jangan memutarbalikkan kenyataan. Sangguri, kau belum diberi waktu untuk bicara. Biarkan Rake Wangkali mengemukakan pembelaannya. Teruskan, Rake Wangkali. Baik, Bapak Penghulu Keadilan. Dia bermaksud mencemarkan nama baik hamba. Demikianlah keterangan yang bisa hamba berikan, Bapak Penghulu Keadilan. Mudah-mudahan keterangan hamba ini dapat membantu Bapak Penghulu Keadilan untuk memutuskan perkara seadil-adilnya. Terima kasih. Iya. Baiklah. Rupanya keteranganmu itu lebih masuk akal, Rake Wangkali. Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Keterangannya itu dusta belaka. Dia telah memutarbalikkan kenyataan. Sangguri, aku lebih percaya pada keterangan yang baru saja diberikan Rake Wangkali daripada tuduhan yang kau sampaikan padaku. Apa dasarnya? Apa dasarnya Bapak Penghulu Keadilan lebih mempercayai keterangannya? Aku kenal orang macam kau ini, Sangguri. Kau memang licik. Kau licik dan juga kejam.
kau sampai hati mengumpankan adik kandungmu sendiri untuk tujuan-tujuan pribadi? Oh, Bapak Penghulu Keadilan, percayalah, semuanya itu hanyalah cerita belaka. Dia telah menuturkan cerita-cerita palsu. Dia telah menipu Bapak Penghulu Keadilan. Dia telah mempermainkan jalannya sidang pengadilan ini dengan cerita-cerita palsunya. Jadi kau menganggap aku ini orang bodoh yang gampang ditipu, begitu? Oh, Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah orang yang terpelajar. Bapak pasti mampu berbuat adil dan bijaksana. Tapi kalau sampai Bapak percaya keterangan yang diberikan Rake Wangkali, Bapak akan menyesal. Sangguri, jagalah lidahmu. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan penghulu keadilan yang sengaja kami datangkan dari kota Kediri. Kita harus menghormati kata-kata beliau. Kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan beliau. Kita akan menghormati beliau kalau memang beliau mampu bertindak adil. Sangguri, lancang sekali mulutmu. Ingat, kalau kau masih juga tidak mau memperbaiki sikapmu, kau jangan menyesal. Beliau bisa menyuruh prajurit-prajurit Kediri menyeretmu di sepanjang jalan. Saya tidak peduli. Saya akan menuntut keadilan. Saya akan menuntut keadilan. Cukup, Pak Kepala Desa. Nah, Sangguri, kalau kau menuntut keadilan, dengarkanlah apa yang menjadi keputusanku ini. Dalam perkara ini, Rake Wangkali kunyatakan tidak bersalah. Kau harus mencabut tuduhan-tuduhanmu, karena tuduhan-tuduhan itu dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan. Tidak, hamba tidak akan mencabut tuduhan itu. Sudah, Sangguri, pulanglah sekarang. Tidak ada gunanya kau mencak-mencak di sini. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Baiklah, semula saya masih percaya pada Bapak Penghulu Keadilan. Saya masih mengharapkan Bapak akan bisa memutuskan perkara seadil-adilnya. Tapi kenyataan, harapan saya sia-sia. Kalau begini caranya, biarlah saya yang akan menghukum sendiri manusia busuk itu. Kurang ajar. Hampir saja orang itu membunuhku. Untung prajurit-prajurit Kediri segera bertindak. Kurang ajar, Sangguri. Manusia brutal. Rake Wangkali, kau tidak perlu khawatir. Prajurit-prajurit Kediri adalah prajurit-prajurit yang gagah berani. Kita pasti akan aman berlindung di bawah kegagahannya. Terima kasih, Bapak Penghulu Keadilan. Bapak Penghulu Keadilan telah menyelamatkan nama baik hamba. Sekali lagi, terima kasih atas pertolongan Bapak. Iya, sama-sama Rake Wangkali. Tapi aku berpesan lain kali jangan berbuat sembrono. Iya, benar Rake Wangkali. Kau ini sembrono sekali. Kalau aku dan Bapak Penghulu Keadilan tidak menolongmu, nama baikmu pasti akan tercemar selama-lamanya. Dan barangkali kau harus pindah dari desa Kedukan Bukit ini. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Saya tidak akan melupakan jasa baikmu. Baik. Tapi kau harus menepati janjimu, Rake Wangkali. Kau sudah berjanji apa padaku kemarin malam? Beres, Pak Kepala Desa. Untuk Pak Kepala Desa, sudah saya siapkan 2000 kepeng. Dan untuk Bapak Penghulu Keadilan, sudah hamba sediakan 3000 kepeng. Nah, begitu. Itu baru namanya adil. Itu baru namanya gotong royong. Iya. Terima kasih. Kepala desa dan penghulu keadilan itu telah menginjak-injak hukum di negeri ini. Benar, Gusti.
Mereka sama sekali sudah tidak menghargai hukum dan undang-undang yang berlaku. Kasihan Sangguri. Lagi-lagi rakyat kecil yang harus menjadi korban. Manusia seperti kepala desa Kedukan Bukit itu banyak sekali jumlahnya, Kamandanu. Demikian pula manusia seperti penghulu keadilan itu tadi. Kukira negeri ini semakin lama semakin bobrok. Angkara murka merajalela. Roda-roda pemerintahan Kediri menggelinding di atas pundak rakyatnya yang semakin hari semakin menderita. Apa hal seperti ini harus terus-menerus dibiarkan, Kamandanu? Hamba kasihan melihat nasib rakyat jelata, Gusti. Rata-rata mereka orang-orang yang tidak mampu. Mereka sebenarnya membutuhkan perlindungan. Tapi yang mereka peroleh justru sebaliknya. Penindasan. Kalau hal seperti ini terus-menerus dibiarkan, akibatnya bisa lebih dahsyat daripada bencana alam. Lihat, Kamandanu. Lihat. Apa yang sedang terjadi itu? Bukankah itu prajurit-prajurit Kediri, Gusti? Iya. Nampaknya mereka tengah menyeret-nyeret Sangguri. Ayo kita lihat, Kamandanu. Bapak, bukankah yang sedang dianiaya prajurit-prajurit itu Sangguri? Ya, benar Tuan. Dia Sangguri. Mengapa dia disiksa begitu? Dia mau dibawa ke Jasunungkal, Tuan. Dia mau dipenjarakan di sana. Sangguri dianggap berbahaya, Tuan. Dia telah berani melawan seorang penghulu keadilan kota Kediri, Tuan. Tapi bukankah dia tidak melakukan kesalahan apa-apa? Dia dianggap telah berani menentang pemerintah Kediri, Tuan. Dia dianggap seorang pembangkang. Menurut pendapatku, dia sama sekali tidak bersalah. Dia justru diperlakukan tidak adil. Iya, seharusnya penghulu keadilan itu tadi menjatuhkan hukuman yang setimpal pada Rake Wangkara. Mengapa sekarang malah Sangguri yang dianiaya? Siapakah sebenarnya tuan-tuan ini? Kami hanya kebetulan lewat desa Kedukan Bukit. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya mampir di sini. Tuan-tuan harus hati-hati kalau bicara, Tuan. Di negeri ini sudah tidak ada keadaan lagi, Tuan. Desa Kedukan Bukit ini contohnya. Orang-orang di sini sudah masa bodoh. Mereka sudah tidak butuh keadilan. Mereka sudah putus asa, Tuan. Dan mereka tidak ingin bernasib seperti Sangguri itu. Menurut pendapatku, sikap Sangguri justru sangat terpuji. Dia cukup berani menyuarakan pendapatnya sendiri. Benar Tuan, benar. Tapi apakah perbuatan seperti itu tidak konyol namanya? Mestinya dia harus bersikap bagaimana? Apakah dia harus diam saja melihat adik kandungnya menjadi korban? Ya, memang susah, Tuan. Kita berbuat begini salah, berbuat begitu juga salah. Diam saja, salah. Melawan apalagi? Dan kalau kami melawan, hal itu justru akan membuat kami lebih celaka lagi, Tuan. Keluarga kami bisa-bisa dibantai habis-habisan, Tuan. Kami bisa dicap sebagai pemberontak. Tapi kalau diam saja, kok ya kebangetan sekali. Kalau menurut pendapatmu, mengapa keadaan bisa menjadi separah ini, Pak? Mengapa? Ya, saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak tahu mengapa keadaan di negeri ini menjadi semrawut begini. Sepertinya sudah tidak ada kerjasama lagi yang baik antara pihak pemerintah Kediri dan rakyatnya. Barangkali kau mau mengatakan bahwa pemerintah Kediri lah yang brengsek. Bukankah begitu, Pak? Tidak, Tuan. Saya tidak mengatakan begitu. Tuan-tuan ini siapa? Tuan-tuan jangan macam-macam begitu, Kami tidak bermaksud memancing-mancing, Pak. Kami hanya sekedar ingin tahu pendapatmu. Sudahlah, sudah. Tuan-tuan jangan mengajak bicara soal itu lagi. Saya tidak berani, Tuan, sungguh. Baiklah, Pak. Baiklah. Kalau begitu kami minta diri. Kami akan melanjutkan perjalanan. Angkat batu. Arya Kamandanu dan Ranggalawe memacu kudanya meninggalkan desa Kedukan Bukit. Sepintas lalu dia masih bisa melihat Sangguri yang dianiaya prajurit-prajurit Kediri. Dia ditendang ataupun dipukul dengan gagang tombak. Sementara warga desa yang lain hanya bisa melihatnya saja, tanpa mampu berbuat apapun juga untuk menolong Sangguri. Hati Arya Kamandanu bergetar melihat pemandangan seperti itu. Tiba-tiba dia terkenang peristiwa kematian ayahandanya sendiri.
Empu Hanggareksa, ayahandanya juga meninggal akibat penganiayaan pendekar-pendekar Kediri. Maaf Pak, kami sekedar ingin tahu saja apa yang sedang terjadi. Siapa tuan-tuan ini? Kami datang dari jauh, Pak. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya singgah sebentar saja di desa ini. Oh, begitu. Apa benar desa ini bernama Lumpang Gajah, Pak? Benar, Tuan. Desa ini bernama Lumpang Gajah. Nah, itu yang duduk di belakang meja itu kepala desanya. Ada apa orang-orang ini berkumpul di sini? Apakah sedang ada sidang pengadilan tingkat desa? Tidak, Tuan. Mereka berkumpul di sini untuk urusan pajak bumi. Setiap setahun sekali kami diwajibkan membayar pajak bumi, Tuan. Nanti kepala desa akan membacakan daftar orang-orang yang harus membayar pajak. Nah, warga desa Lumpang Gajah semuanya. Pertama kali aku sebagai kepala desa Lumpang Gajah ini ingin mengucapkan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian di halaman rumahku ini. Ternyata kalian adalah warga desa yang patuh. Dan hal itu tentu saja sangat menggembirakan kita semua. Adapun kita berkumpul di halaman rumahku ini bukan untuk nonton wayang ataupun nonton ledek monyet. Kita kumpul di sini untuk memenuhi kewajiban kita sebagai warga desa. Seperti biasanya, setiap tahun sekali kita diwajibkan membayar pajak bumi kepada pemerintah Kediri. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kiranya aku tidak perlu berpanjang lebar. Kulihat sejak tadi kalian sudah tidak lagi sabar menunggu. Baiklah, akan kumulai saja sekarang. Aku akan mulai dari warga desa yang rumahnya paling ujung. Ki Sempulur! Mana Ki Sempulur? Ayo maju ke depan. Ayo beri jalan. Ayo beri jalan. Agar Ki Sempulur maju ke depan. Sini. Sini Ki Sempulur. Ya, Ki Lurah, ya. Nah. Dengarkan Ki Sempulur. Dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini. Dengar baik-baik ya. 2 ekor kambing dan uang 250. Dengar Ki Sempulur. Kau datang ke tempat ini disuruh membayar pajak. Berupa uang 200 kepeng, 10 gantang beras, 1 ekor kambing, 2 ekor ayam, dan 40 buah kelapa tua. Masih ditambah lagi standan pisang raja. Nah, sekarang orang berikutnya Ki Jemingin. Ya, Ki Jemingin. Ayo, mana Ki Jemingin? Saya. Ayo maju Ki Jemingin. Coba beri jalan pada Ki Jemingin ya, agar bisa maju ke depan. Itu tuh, yang duduk itu. Jangan duduk situ. Sebelah sana. Ayo kasih jalan tuh. Nanti orang-orang tidak bisa lewat kalau duduk di situ. Ayo, Ki Jemingin sini. Nah, dengar Ki. Berapa pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini? Wah. Kau mempunyai tunggakan untuk tahun lalu ya? Iya, Ki Jemingin. Iya, Ki Lurah. Tahun lalu saya tidak kuat lagi membayar pajak bumi. Kau harus seperti warga desa yang lain, Ki Jemingin. Semua warga desa di Pedukuhan Lumpang Gajah ini tidak ada yang tidak membayar pajak buminya. Apa kau tidak ingin seperti mereka? Ki Lurah, tentu saja saya ingin seperti mereka, Ki Lurah.
Tapi akhir-akhir ini usaha pertanian saya banyak mengalami kegagalan, Ki Lurah. Ampun, Ki Lurah. Sama sekali bukan maksud saya tidak mau membayar pajak bumi. Tapi maklumlah, Ki Lurah, keadaan saya benar-benar sedang terjepit. Sudah kukatakan di sini. Bukan tempat untuk mengemukakan alasan-alasan. Juga bukan tempat untuk mengeluh. Di sini tempat untuk membayar pajak dan melunasi pajak bumi. Nah, dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar sekarang ini, Ki Cemingin. Seekor lembu yang sehat dan gemuk, beras 80 kantang, 15 tandan pisang, uang 300 kepeng, dan sawahmu yang 4 krosa disita pemerintah Kediri. Ampun, Ki Lurah. Sawah saya hanya 8 krosa. Itu pun tidak cukup untuk menghidupi keluarga saya, Ki Lurah. Kalau sekarang sawah saya disita 4 krosa, bagaimana nanti keluarga saya, Ki Lurah? Ampun, Ki Lurah. Saya mohon keringanan. Saya tidak kuat membayar pajak sebesar itu, Ki Lurah. Dan sawah saya jangan disita, Pak Lurah. Hidup keluarga kami bergantung sepenuhnya dari sawah itu, Ki Lurah. Sungguh, Ki Lurah. Ki Cemingin. Ya, Ki Lurah. Rupanya kau orang yang keras kepala, ha? Sudah cukup. Sudah cukup. Minggir kau. Berdiri di sebelah sana. Saya beri waktu sampai nanti sore. Kalau kau masih juga belum melunasi pajak bumi, persoalanmu akan saya serahkan pada pemerintah Kediri. Nah, sekarang akan saya lanjutkan lagi. Giliran berikutnya adalah Nyai Telo Rambat. Nyai Telo Rambat harus membayar pajak bumi untuk tahun ini berupa uang sejumlah 200 kepeng, padi 1 lumbung, dan 10 ekor bebek sawah. Kemudian Nyai Ribut Sepi harus menyediakan uang 200 kepeng, beras 20 gantang, dan telur ayam 100 butir. Nyai Coet Gompel. Nyai Coet Gompel ya, harus membayar uang 300 kepeng, padi 35 gantang, 20 buah kelapa tua, dan 1 karung biji kedelai. Sekarang Nyai Bungur harus menyediakan 20 tandan pisang raja, 20 gantang beras ketan hitam, uang 150 kepeng, dan telur bebek 2 butir. Sudah, cukup. Tak ada yang perlu ditertawakan. Nah, saya lanjutkan lagi. Ki Bonggol Waluh harus menyediakan uang 400 kepeng, 50 batang bambu petung, sekeranjang buah pinang, dan padi 1 lumbung. Selanjutnya, Nyai Wesi Kunir. Kita semua tahu siapa Nyai Wesi Kunir. Dia adalah seorang pedagang emas yang kaya di desa kita ini. Nah, untuk membayar pajak bumi tahun ini, pemerintah Kediri mengambil kebijaksanaan bahwa Nyai Wesi Kunir diwajibkan menyerahkan 100 gram emas murni. Sudah, hanya itu saja. Tidak perlu ditambah lagi yang lain. Cukup 100 gram emas murni. Kemudian, berikutnya adalah Rake Sarake. Bapak Rake Sarake ini juga tergolong orang yang cukup mampu di desa kita. Nah, dengarkan Bapak Rake Sarake. Dengarkan pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini. Uang sejumlah 400 kepeng, kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, dan aneka macam rempah-rempah 10 tampah. Usul Ki Lurah. Ya, Rake Sarake, mau usul apa kau? Bagaimana kalau barang-barang itu tadi semuanya diganti dengan uang saja, Ki Lurah? Apakah bisa? Tentu bisa. Kalau kau mau menggantinya dengan uang, maka sediakanlah 2.500 kepeng. Baik, Ki Lurah.
akan saya bayar sekarang juga. Orang yang bernama Rakes Sarake, seorang laki-laki gendut setengah tua, yang penampilannya menunjukkan dia orang berada, segera maju ke depan. Kemudian tangannya merogoh lipatan bajunya dan mengeluarkan sekantung uang. Warga desa lain yang bergerak mendekati Rakes Sarake menuangkan kantung uangnya ke tampah yang sudah disediakan. Nah, lihat Ki Lurah. Saya tidak menghitung lagi berapa jumlah uang yang ada di kantung ini. Tapi saya yakin jumlahnya lebih dari 2.500 kepeng. Bagus. Bagus sekali. Nah, warga desa Lumpang Gajah semuanya. Lihatlah Bapak Rakes Sarake ini. Dia adalah contoh seorang warga desa yang baik. Tanpa ragu-ragu lagi, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak bertanya ini itu, langsung saja dia membayar pajak bumi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kediri. Contoh yang baik ini harus diikuti oleh warga desa yang lain. Ayo, semuanya bertepuk tangan untuk Pak Rakes Sarake. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Maksudku soal pajak bumi yang harus dibayar oleh warga desa Lumpang Gajah itu tadi. Hamba mendapat kesan bahwa sebenarnya mereka keberatan, Gusti. Sepertinya pajak yang harus mereka bayar tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kukira begitu, Kamandanu. Rakyat kecil sudah hidup kembang kempis. Masih ditambah lagi harus membayar pajak bumi yang terlalu tinggi. Kau tahu, Kamandanu, setiap negara memang mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak bumi. Tapi jangan sampai pajak ini menjadi beban yang berat bagi rakyat kecil. Mereka itu untuk hidup sehari-hari sudah susah. Kalau kehidupan rakyat kecil semakin terjepit, semakin tergenjak, mereka bisa berbuat macam-macam, Kamandanu. Ya, kalau Jaya Katwang mau mempelajari sejarah leluhurnya, tentulah dia akan mengambil kebijaksanaan lain dalam hal pajak bumi ini. Apa maksud Gusti Ranggalawe? Ya, kita harus mau belajar dari kenyataan sejarah, Kamandanu. Dulu Prabu Kertajaya jatuh dari singgasananya. Juga salah satu sebab diantaranya karena pajak bumi. Pajak bumi terlalu tinggi dan mencekik leher rakyat jelata. Di samping itu para Brahmana, para Wiku, Resi, Biksu, juga Biksuni, para begawan, dan para pertapa, para pemuka-pemuka agama, semuanya diwajibkan membayar pajak. Padahal menurut ketentuan seperti yang sudah dilakukan raja-raja sebelumnya, mereka tidak dikenakan membayar pajak. Mereka adalah golongan yang bebas pajak, dan itulah sebabnya mereka sakit hati. Kemudian mereka lari menyeberang ke istana Tumapel dan bergabung dengan Ken Arok. Disitulah letak kekeliruan Prabu Kertajaya yang paling menyolok, Kamandanu. Hanya karena ingin mengumpulkan harta benda istana sebanyak-banyaknya. Ya, dia telah lupa tugas dan kewajiban paling pokok bagi seorang raja. Dan akhirnya, saat yang naas itu pun tiba juga. Pada tahun 1222, Kamandanu, bala tentara kerajaan Panjalu dihancur leburkan bala tentara Singasari di desa Ganter. Prabu Kertajaya terbunuh. Kediri jatuh. Ya, Jaya Katwang seharusnya mau belajar dari pengalaman para leluhurnya. Kalau dia masih tetap ingin mempertahankan kekuasaan yang telah direbutnya. Memang, Gusti. Pajak bumi yang terlalu tinggi, yang akan mencekik kehidupan rakyat jelata, justru akan merugikan Prabu Jaya Katwang sendiri. Tentu saja. Aku yakin kalau sampai terjadi sesuatu pemberontakan besar-besaran, Jaya Katwang pasti tidak akan mendapat dukungan dari rakyatnya. Kamandanu, lihat. Apa itu? Oh, sepertinya ada prajurit-prajurit Kediri akan melewati jalan ini, Gusti.
Arya Kamandanu dan Ranggalawe duduk di tangga bawah Candi Palah Panataran. Dari jauh, mereka melihat ada rombongan orang-orang berkuda menuju ke arah candi. Debu mengepul di belakang kaki kuda mereka yang berlari kencang. Sekilas Arya Kamandanu dapat melihat seragam yang mereka kenakan adalah seragam prajurit-prajurit Kediri. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh prajurit-prajurit Kediri itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.